Oke sobat otodidak, kali ini saya berada di salah satu proyek kita ya teman-teman. Ini salah satu proyek kita yang ada di Duri ya, Duri Riau, ini Kepulauan Riau. Nah, ini berada di tengah-tengah perkebunan sawit ini ya, untuk lokasi kandang ayam close-nya. Nah ini dia kandangnya ya. Nah ini kebetulan saat ini sudah selesai untuk pembuatan kandang di sini, dan ini masih sedikit finishing untuk pembuatan deflektor ya, seperti itu. Untuk dimensi kandang adalah 12 x 120 2 lantai ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Untuk konstruksi ini kita menggunakan IW 150. Dan ini kemarin ada permintaan untuk penambahan atau pembuatan kolam lele ya, untuk di bagian belakang sini. Ini sudah selesai juga. Nah ini kolam lelenya cukup besar, dimensi 12 x 4, dan dibagi untuk 3 kolam ya. Nah, seperti ini kolam lelenya. Jadi nanti ini berfungsi untuk itu ya, untuk pembuangan limbah ayamnya ya. Jika nanti ada ayam yang mati itu, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk pembuangan di sini untuk dibuat kasih pakan lelenya, begitu ya teman-teman. Nah, untuk kolamnya seperti ini ya. Ini sembari kita cross check pekerjaan tim kita ini ya. Nah ini untuk bak kontrol juga sudah oke, selokan sudah oke. Ini hanya sedikit tambahan untuk deflektornya, belum ini ya, masih finishing hari ini karena memang kita jadwalkan untuk hari ini itu kita sudah clear semua, begitu ya untuk pekerjaan kita. Oh iya teman-teman, jadi di sini kita pekerjaan kita itu hanya konstruksi saja ya teman-teman. Jadi untuk peralatan itu oleh tim lain ya, gitu. Nah itu untuk deflektornya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin buat ya bisa seperti ini ya. Itu menggunakan besi UNP 100 ya, karena ini memang tinggi juga teman-teman. Ini untuk ketinggian dari lantai ke ujung itu, ke ujung atas itu adalah 4 meter ya, 4 meter 20 untuk ketinggiannya. Dan ini menggunakan seng galvalum. Jadi nanti dikombinasikan dengan besi CNP itu teman-teman. Nah sekarang kita coba lihat ke atas ya. Nah, ini untuk saluran selokannya juga sudah oke, sudah selesai. Ini hanya nanti untuk dibutuhkan pemerataan lahan saja ya. Ini lahan nanti masih perlu ditambah lagi untuk tanahnya. Ini untuk tirai sudah terpasang. Aduh. Coba kita lihat bagian dalam deflektornya. Seperti ini ya. Jadi ada stotnya ya teman-teman, karena ini mengarah begini ya, miring itu, jadi harus ada penguatnya teman-teman. Nah, itu penguatnya ada banyak, itu menggunakan siku 44 dan ini menggunakan CNP, dan untuk yang tengah itu menggunakan besi UNP 100 ya, jadi lebih kuat begitu. Nah, di sini terpasang 8 blower ya, dan blower di sini menggunakan blower multivent dengan jenis yang PR10 kalau nggak salah. Oke lanjut, kita masuk untuk melihat bagian dalam kandang teman-teman.
Jadi di sini kita pekerjaan hanya konstruksi saja. Untuk peralatan itu menggunakan atau dikerjakan oleh tim lain ya teman-teman. Untuk sistem feeder dan line minum itu semua menggunakan sistem otomatis ya. Jadi menggunakan auger ini ya. Nah, ini untuk bagian lantai satunya teman-teman. Oh iya teman-teman, kadang di sini ya untuk lantai satu ini menggunakan plastik slab ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin membuat kandang dengan model seperti ini, itu jangan lupa untuk ketinggian tiang ya. Untuk ketinggian tiang itu ditambah ya. Soalnya untuk slab sendiri ini tebalnya 20 cm ya. Ini 20 cm, jadi ada kakinya ini teman-teman. Nah, ini ada kakinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada kakinya ya. Ini jadi ketinggiannya dari lantai itu 20 cm. Makanya untuk tinggi lantai 1 itu dari lantai rabat betonnya itu total sampai besi ini itu 2,20 meter. Dan nanti untuk jika jadi seperti ini, itu nanti diukur dari slab ke ke atapnya ini itu menjadi 2 meter bersih ya teman-teman, begitu. Nah, makanya di sini mungkin teman-teman baru lihat juga untuk konstruksi yang selama ini kita buat itu beda ya. Karena apa? Nah, itu ada bigestelnya teman-teman. Nah, ini ada baloknya. Jadi dia naik untuk konstruksi besi itu naik setinggi 50 cm ya. Gitu. Tapi ini hanya untuk lantai 1 saja. Karena memang kebetulan di daerah sini itu untuk sekam itu tergolong mahal ya. Dan susah untuk nyarinya. Nah, jadi untuk lantai 1 itu menggunakan slab dan lantai kedua itu nanti menggunakan sekam, begitu teman-teman. Nah, itu untuk blower sudah terpasang ada 8 buah dan panel juga sudah terpasang itu ya. Untuk panel sistemnya sama ya. Jadi disarankan untuk panel itu jika kandang panjang seperti ini itu tetap untuk panel kontaktor itu berada di belakang begini ya. Jadi pertama lebih menghemat biaya, yang kedua itu kemungkinan drop voltase dari jarak kandang yang panjang ya itu sangat kecil begitu. Jadi nanti masuk ke sini itu hanya untuk kabel powernya saja. Oke, sekarang kita untuk bahas untuk konstruksinya. Untuk konstruksi ini kita menggunakan besi baja IWF 150 ya. Jadi ini kita menggunakan balok utamanya ini kita menggunakan IWF 150, tiang juga menggunakan IWF 150 ya, sama ya. Dengan jarak antar tiang adalah 6 meter ya kalau untuk IWF bentangan maksimalnya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk sistem konstruksi itu sebaiknya dengan besi baja seperti ini ya, baja berat khususnya, itu sistemnya dibaut ya teman-teman, begitu ya. Jadi jangan dilas begitu ya. Nah, untuk dilas itu ya hanya kerbilnya ini saja ya. Untuk kerbilnya seperti ini, dan untuk nempel antar balok lantai dan tiang itu sebaiknya dibaut. Kenapa kok nggak dilas? Ya biar lebih kuat. Pertama ya kuat dan ada elastisnya teman-teman. Jadi nanti ketika terjadi gempa atau pergeseran tanah itu dia masih apa ya? Masih elastis begitu ya. Jadi lasnya nggak patah. Beda dengan las teman-teman. Kalau dengan las itu pasti nanti akan patah ya, begitu. Nah, mungkin teman-teman bayangan seperti jembatan aja ya. Kalau pembuatan baja, jembatan pakai baja itu ya. Jadi itu pasti mereka sistemnya baut teman-teman. Nggak ada kok sistem jembatan itu yang full dengan las, itu nggak mungkin ya. Karena itu ya, karena pergerakan tadi ya teman-teman. Sama dengan kandang juga. Nanti untuk ABK jalan atau ada ayam, pergerakan ayam itu nanti bebannya berpindah-pindah ya. Nah itu nanti ada elastisnya begitu. Jadi untuk kalian yang ingin membuat kandang dengan sistem baja berat seperti ini ya, itu sebaiknya dibaut saja ya, jangan dilas ya teman-teman, begitu. Nah ini untuk lantai 2 menggunakan papan PVC ya. Jadi untuk besi anak balok lantainya ini kita gunakan UNP 65 ya.
dengan jarak 60 cm ya antar ininya, antar anak balok lantainya begitu ya, karena menggunakan papan PVC begitu. Dan untuk balok tengahnya ini menggunakan besi UNP 120 begitu ya, seperti itu. Nah, ini len pakan dan minum sudah terpasang juga. Sayang ini malah hujan teman-teman, masih belum ya. Oke, sekarang kita maju ya ke depan. Untuk win juga sudah terpasang ya ini ya. Ini untuk len pakan, len minum ya. Len minum, len pakan begitu ya. Jadi seling-seling begitu ya teman-teman. Nah, untuk kandang ini menggunakan 7 len ya. Jadi 3 len pakan, 4 len minum begitu teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen buat kandang ya dan nanti ingin menggunakan jasa kita, itu nanti silahkan kalian kontak kami ya melalui nomor telepon atau nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nanti di situ ada beberapa nomor, silahkan kalian hubungi salah satu nomor yang sudah saya sediakan. Nah, nanti bisa bertemu dengan saya, dengan kakak sepupu saya, atau dengan adik, atau dengan rekan-rekan yang lain. Nanti ada 5 ya teman-teman di situ. Itu untuk peralatan juga masih dikerjakan. Oke, ini sambil hujan-hujanan ya teman-teman. Mudah-mudahan suaranya nggak berisik. Lanjut ke lantai 2 dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian lantai 2-nya teman-teman. Len pakan dan minum sudah terpasang semua ya. Nah, ini lantai 2 menggunakan papan PVC ya teman-teman. Nah, nanti untuk konstruksinya itu teman-teman bisa lihat tadi ya di depannya sudah saya jelaskan. Untuk rangka lantai PVC, nah itu seperti itu ya. Nah, ini bagian dalam lantai 2-nya ya. Oke, seperti ini ya. Plafon sudah terpasang, len pakan, len minum. Ya, ini sebentar lagi ya. Kandang ini beroperasi. Jadi untuk konstruksi bangunan ini menggunakan konstruksi utama ya teman-teman. Untuk konstruksi utama itu menggunakan full IWF 150 semua ya. Nah, kalau menggunakan papan PVC dengan desain rangka seperti tadi ya teman-teman, diinjak-injak itu enak ya, jadi nggak membal gitu ya. Dia diinjak itu buat jalan, diencot-encot gitu ya. Nah, itu dia tetap diem gitu ya, nggak membal gitu, jadi enak.
dalamnya masih kotor ya. Ini masih ada sedikit pekerjaan untuk tim kita. Itu sedang memasang jendela kaca itu ya. Nah, ini untuk seltek sudah terpasang juga teman-teman. Ya, seltek sudah terpasang. Hanya sayang saja teman-teman, di sini tuh untuk jaringan PLN belum masuk ya. Nah, ini bagian gudangnya, area gudang ya. Untuk tandon sama kita beri 2 tandon ya, dengan kapasitas per tandonnya 1000 liter, jadi itu ada total 2000 liter ya. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan kandang ini begitu. Itu anak-anak sudah siap-siap mau pulang. Untuk remote control menggunakan Temptron seri 607 AC ya. Oke, lanjut ke bawah ya. Nah, itu teman-teman. Di kandang ini menggunakan silo ya. Itu silo kapasitas 400 kilo kalau nggak salah. Ya. Jadi nanti ABK itu kalau ngasih pakan nggak perlu masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Jadi lewat sini aja. Lewat sini nanti baru disalurkan ke dalam kandang begitu ya. Ini silo dalam ini. Nah, ini ya, tempatnya masih acak-acakan ya teman-teman. Nah, itu tim perawatan sedang memasang instalasi dosatron ya. Sementara ini pekerjaan kita menggunakan genset ya teman-teman, karena memang PLN belum masuk. Ini bagian gudang, ini untuk kamar mandi, di keramik juga. Ini untuk ruang genset. Genset menggunakan 50 kVA ya. 50 kVA. Untuk mereknya itu Yamakoyo ya teman-teman itu. Untuk genset itu ya sebaiknya ya teman-teman. Jadi untuk kandang cross kan memang jantungnya itu ada di listrik ya. Jadi harus membeli itu untuk yang lebih besar begitu ya. Jadi begini ya teman-teman. Untuk penggunaan genset itu kan sebenarnya hanya 80% dari kapasitas maksimalnya dia ya teman-teman untuk bagusnya. Jadi misal untuk kebutuhan kandang ini adalah 30 kVA ya teman-teman belinya yang 50 lah sebaiknya begitu. Jadi nanti itu ketika ada trouble dari PLN si genset itu mampu mengcover dengan ringan begitu ya. Untuk pemanas menggunakan super saver ya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk sedikit review ya, review salah satu proyek kita yang berada di Duri. Dan ini kita kerjakan selama 3 bulan ya teman-teman untuk konstruksinya. Sudah selesai dan ini peralatan ini juga sudah hampir selesai juga. Nah, ini target untuk pembuatan kandang ini itu sudah di bawah dari perjanjian kita begitu ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai dan ini untuk bagian konstruksi kemarin kita sudah serah terima dengan owner. Dan ini lanjut dengan peralatan, mudah-mudahan nggak sampai 2 minggu sih ini kandang ini sudah siap beroperasi gitu teman-teman. Jadi cukup singkat untuk pembuatan seperti itu. Oh iya, jadi untuk kandang ini ya teman-teman, selain tadi ada tampungan utama di atas tadi ya, itu ada ground tank ya di sana ya teman-teman.
Itu grontengnya besar. Itu kemarin saya buat dengan dimensi 9 kali 3 meter itu teman-teman, dan dalamnya itu 1 meter. Jadi itu ya cukup banyak juga itu menampung airnya. Nah, untuk bagian dalam serjek seperti ini ya. Ini win untuk tirai serjeknya berada di sini. Maaf ya teman-teman, jadi saya nggak bisa review keluar karena kondisi hujan ya. Ini kalau ditunggu-tunggu ya mungkin sampai nanti sore ya ini ya baru reda. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya kalau teman-teman mungkin yang berada di lokasi sini itu nanti bisa main-main ke sini untuk melihat-lihat ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman review dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info penting dari kita ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin membuat kandang closed house seperti ini, bisa hubungi salah satu nomor yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti atau ingin berkonsultasi atau ingin sekedar ngobrol-ngobrol saja, yang penting nanti untuk waktunya ya teman-teman, untuk waktunya itu ya nanti kita sesuaikan begitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah menghubungi kami dan belum sempat kami respon atau belum sempat kami balas melalui WA, ya mohon maaf sekali ya teman-teman, karena memang banyak sekali chatting yang masuk dan harus kita balas satu-satu. Makanya akan kita bagi untuk owner atau tim owner kita itu, atau tim kita itu ada 5 ya teman-teman, agar bisa terpecah begitu teman-teman, jadi tidak terfokus dengan saya semua. Nah, itu agar lebih bisa mendapatkan respon lebih cepat begitu teman-teman. Yang seperti ini saja ya teman-teman untuk review kandang di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, sekian dan terima kasih ya.